Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santap Ilmu Cirebon, Indosemen. Dengan saya Muzibu Alfisyah dari Production Department. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan tentang sekilas Water Management Program yang Plan Cirebon lakukan. Sebelumnya kami akan memberikan pemaparan sedikit terkait industri semen yang ada di Indonesia. Saat ini kita sudah memiliki sekitar 16 pemain semen di Indonesia dari ASI member, Asosiasi Semen Indonesia, di mana salah satunya Indosemen Tunggal Prakarsa, kita menjadi anggota ASI. Terlihat dari Sabang sampai Merauke memang industri semen cukup tumbuh. Untuk Indosemen sendiri saat ini kita memiliki kapasitas produksi klinker atau di kiln sebesar 18 juta ton klinker satu tahun, dan untuk produksi semennya sendiri kita memiliki kapasitas produksi di sekitar 25.500.000 ton per tahun. Proyeksi pertumbuhan penjualan semen di tahun 2022 sampai 2025 cukup positif. Kita akan terus tumbuh walaupun utilisasi pabrik semen di Indonesia masih di angka sekitar 70 sampai 78%. Ini berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia. Untuk Indosemen sendiri kita memiliki 3 lokasi pabrik, yaitu di Bogor, Citerep, kami di Palimanan, Cirebon, dan 1 pabrik di Kalimantan Selatan, tepatnya di Tarjun. Dan kita memiliki beberapa terminal semen yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, dan beberapa pelabuhannya. Visi misi kami, kita mempunyai visi menjadi produsen semen terkemuka dan pilihan pelanggan di Indonesia. Dengan misi kami berkecimpung dalam bisnis penyediaan semen dan bahan bangunan bermutu tinggi yang mengutamakan solusi untuk pelanggan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Moto kami, Material to Build Our Future. Sekilas ini adalah beberapa produk yang kami hasilkan di Indosemen, di mana terdapat beberapa semen Portland, semen putih, oil well semen untuk pengeboran minyak dan gas, dan kita juga memiliki beberapa mortar atau acian putih, perekat bata ringan. Kita juga memiliki semen ramah lingkungan, semen hijau, semen Raja Wali, dan kita memiliki beberapa beton siap pakai dan agregat. Dan kita memiliki produk baru 1 tahun ini, yaitu semen jempolan. Kami di Cirebon memiliki kapasitas produksi sekitar 4 juta ton semen per tahun dengan total karyawan 409 orang. Kita memiliki 4 tipe produk yang kita hasilkan di Indosemen Cirebon, yaitu Portland Composite Cement (PCC), Ordinary Portland Cement (OPC). OPC ini adalah semen yang digunakan untuk proyek-proyek tinggi yang membutuhkan kekuatan tinggi seperti gedung pencakar langit, bendungan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dan kita memiliki semen ramah lingkungan, yaitu semen Raja Wali dan semen jempolan. Untuk semen Raja Wali sendiri kita sudah memiliki sertifikat internasional, yaitu EPD atau Environmental Product Declaration, di mana produk kami Raja Wali ini sudah memiliki sudah teridentifikasi daur karbon dari sistem awal proses produksi sampai dengan end user atau di konsumen.
Jadi kita memiliki jejak karbon dari proses produksi, transportasi, maupun di end user. Ini satu-satunya di Indosemen yang sudah kita sertifikasi. Sekilas mengenai proses produksi semen di Cirebon dan pada umumnya, kita sudah menggunakan sistem auto, di mana dari proses penggilingan awal sampai dengan penggilingan akhir maupun pengemasan produk, kita sudah menggunakan sistem DCS PID, menggunakan sistem DCS Siemens, dan untuk proses produksinya sendiri kita sudah menggunakan tambahan software tambahan, yaitu expert system, untuk mengoptimasi proses sehingga target proses produksinya menjadi tercapai. Terlampir ada proses penggilingan awal, penggilingan bahan baku, pembakaran, penggilingan akhir, dan pengemasan distribusi. Kita juga sudah menggunakan biomass atau bahan bakar alternatif sebagai bahan bakar kita, menggantikan batu bara. Dan alhamdulillah untuk emisi kami di Cirebon juga sudah terpantau online ke KLHK, sehingga kita comply dengan segala regulasi emisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga melakukan analisa hidrologi terhadap air yang digunakan di proses produksi kami maupun air yang digunakan untuk kebutuhan domestik di Plant Cirebon, sehingga nanti terlihat kebutuhannya dan kemampuan dari alam untuk mensupport air di Cirebon. Dan kemudian untuk Cirebon juga kita sudah 3 kali mendapatkan sertifikat proper hijau dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Alhamdulillah kita sudah beyond terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Berikut lebih detail terkait proses produksi semen, yaitu kita menggunakan 4 bahan baku utama, silika sand, clay, iron sand, limestone atau batu kapur dengan komposisi terlampir. Komposisi bahan baku utama adalah batu kapur, limestone sekitar 90-93%. Keempat bahan baku tersebut kita giling di tahap penggilingan awal atau raw mill menjadi tepung baku, kemudian kita bakar tepung baku tersebut menggunakan batu bara dan alternatif fuel. Alternatif fuel yang seperti tadi sebelumnya dijelaskan, seperti skam, bonggol jagung, dan lain sebagainya. Kemudian terbentuklah clinker. Nah, clinker ini adalah bahan baku untuk proses pembuatan semen. Kemudian clinker yang sudah jadi kita giling kembali dengan tambahan gypsum dan material aditif, sehingga terbentuklah semen PCC, OPC maupun semen lainnya. Berikut adalah sekilas tentang company profile kami. Selamat menyaksikan. Indosemen telah hadir di Indonesia hampir 5 dekade. Di tahun 1975, tanur putar kami mulai menyala, dan sejak itulah kami membangun Indonesia. 13 pabrik kami yang terletak di Citerep,
Cirebon, dan Tarjun, serta menyewa pabrik di Maros dan grinding mill di Banyuwangi, mampu memenuhi kebutuhan pasokan semen di seluruh pelosok negeri. Kami juga didukung oleh terminal-terminal semen yang siap mendistribusikan produk kami ke seluruh pelosok Indonesia. Kami yakin bahwa produk-produk kami dapat meningkatkan kualitas dari setiap aspek kehidupan. Kami juga perusahaan yang memiliki varian produk terlengkap di Indonesia dengan mengusung produk semen hijau seperti semen slag, semen hidrolis, dan semen Portland komposit. Kami juga memiliki produk lain seperti semen sumur minyak, semen putih, semen Portland, dan mortar siap pakai. Produk-produk kami siap mendukung pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan ibu kota negara baru Nusantara yang berkonsep hijau. 5 dasawarsa perjalanan kami. Kami tidak bisa lepas dari peranan karyawan yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Kami memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kami juga terus berupaya untuk mewujudkan zero harm dalam lingkungan kerja kami. Keberadaan manusia tidak lepas dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengurangi jejak lingkungan dari aktivitas produksi kami dengan mengusung semen yang ramah lingkungan, rendah emisi, dan diproduksi dengan menggunakan bahan baku alternatif dan bahan bakar alternatif. Kami adalah bagian dari Heidelberg Materials, berperan aktif dalam merintis upaya dekarbonisasi pada sektor semen dan beton siap pakai demi tercapainya net zero emission pada tahun 2060. Beragam upaya ini merupakan bukti bahwa Indosemen adalah perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip dan nilai-nilai environment, social, and governance. Kami menyambut beragam perkembangan teknologi untuk terus beradaptasi dengan teknologi saat ini. Kami melakukan terobosan digitalisasi yang ditopang dengan 3 pilar digital: TR Produce, TR Connect, dan TR Service. Digitalisasi membuat produksi kami berjalan lebih efektif dan efisien, memudahkan kami berinteraksi dengan pelanggan, memudahkan kami mengambil keputusan penting. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Magnet-magnet pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh tersebar di seluruh pulau utama di Indonesia. Kami mengembangkan footprint sebagai strategi kami menghadapi laju ekonomi yang cepat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, kami berupaya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Melalui berbagai macam program tanggung jawab perusahaan, kami memberikan bantuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kami juga mendorong agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara mandiri melalui program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Kontribusi hijau yang telah kami lakukan telah mendapatkan pengakuan dari beragam pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga pihak swasta. Indosemen selamanya kokoh terpercaya. Baik, kami lanjutkan ke materi utama, yaitu inisiatif pengelolaan air. Kita mempunyai dashboard dari grup dan kita lakukan di Indosemen, di Cirebon khususnya. Ini adalah sustainability commitment kami tahun 2030, di mana terdapat 6 faktor utama. Yang pertama adalah mendorong kekuatan ekonomi dan inovasi, mencapai keunggulan di keselamatan dan keselamatan kerja,
mengurangi jejak lingkungan, menerapkan lingkaran ekonomi, menjadi tetangga yang baik, dan menjamin kepatuhan dan menciptakan transparansi. Di sini khusus untuk inisiatif pengelolaan air, kita akan lebih fokus terhadap mengurangi jejak lingkungan. Utamanya adalah kami berkomitmen untuk memenuhi bagian kami dari tanggung jawab global untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius, dan kami akan terus mengurangi dampak kami pada udara, tanah, dan air. Dashboard yang kita lakukan dalam pengelolaan air di Indosemen Cirebon yaitu Environmental Social Governance atau ESG. ESG ini adalah bagaimana kita mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan 3 faktor utama atau kriteria utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dashboard yang kita gunakan dalam tata kelola air ini yaitu yang pertama complying with laws and regulation as well as corporate guidelines, atau kita mematuhi hukum dan peraturan serta pedoman perusahaan. Yang kedua, kita water risk area atau area di mana air menjadi resiko. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan dan pelaporan air di area beresiko air. Yang keempat, mengelola air di daerah beresiko air. Dan kemudian yang kelima, menerapkan sistem daur ulang air di area yang beresiko air. Yang keenam, berbagi sumber daya air di seluruh wilayah operasi. Kemudian yang ketujuh, memahami dan menangani resiko dan peluang terkait iklim. Dan yang terakhir adalah memastikan akses yang aman terhadap air, sanitasi, dan kebersihan. Nanti kita akan coba bedah satu persatu terkait 8 kriteria ini yang kita terapkan di Indosemen Cirebon. Yang pertama adalah complying with laws and regulation, atau kita patuh terhadap peraturan dan pedoman perusahaan. Untuk pengambilan air di Cirebon, kita sudah mengantongi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), di mana kita tetap update izin tersebut setiap 5 tahun. Dibatasi oleh pemerintah terhadap kuota pengambilan air kami, di mana untuk pengambilan air di salah satu mata air yang kami miliki, kita memiliki izin sekitar 25 liter per detik maksimum. Kita memiliki 2 sumber air, yang pertama dari area Mandala, Kuningan, dan yang area Mandala, Cirebon, mohon maaf, dan yang kedua adalah dari area Telaga Remis, Kuningan. Keduanya sudah mengantongi izin sehingga kita sudah patuh terhadap peraturan. Ini adalah surat izin pengambilan air di Remis dengan kuota yang berbeda. Kita mendapatkan izin sekitar 26,2 liter per detik. Jadwal pengambilan 24 jam per hari, sehingga apabila di total kita memiliki izin sekitar 50 liter, lebih dari 51 liter air per detik maksimum. Selain itu, kita juga sudah memiliki dokumen-dokumen terkait lingkungan, AMDAL, RKLPL, dan khususnya terhadap pengelolaan air dan air limbah. Selain itu, terkait complying with laws and regulation, kita juga rutin melakukan pembayaran pajak air terhadap pemerintah setempat. Kita sebagai perusahaan yang
taat pajak, kita lakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya dengan kuota yang sesuai. Kemudian lanjut ke kriteria kedua, yaitu water risk area. Kita paham bahwasannya air merupakan sumber daya yang terbatas juga di lingkungan kita. Banyak juga penduduk yang membutuhkan air, sehingga kita melakukan analisa hidrologi di sekitar mata air untuk mendapatkan daya dukung air terhadap lingkungan, karena kita mengambil air di area sekitar mata air tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya daya dukung air tersebut masih tinggi, sehingga baik masyarakat maupun perusahaan tetap dapat akses terhadap air. Ini yang kita lakukan di area mata air Mandala, Cirebon, di mana daya dukung air di sana kita ukur di musim kering maupun musim basah. Daya dukungnya cukup besar, di sekitar 206 liter per detik untuk total. Ini adalah berita cara analisa hidrologi di musim hujan atau musim basah, dengan kita melibatkan pihak ketiga untuk melakukan analisa hidrologi tersebut. Selain itu, kita juga melakukan analisa kualitas. Apabila sebelumnya tadi adalah analisa hidrologi, yaitu analisa kuantitas jumlah air, kita juga melakukan analisa kualitas airnya. Kita lakukan setiap 3 bulan di mata air maupun di plant, juga menggunakan pihak ketiga sebagai penganalisanya. Kemudian selanjutnya, water recording and water reporting in water risk area. Tentunya sebagai perusahaan yang baik, kita melakukan pencatatan terhadap air yang kita pakai di mata air maupun di landside area. Kita menggunakan flow meter yang terkalibrasi tera setiap 3 tahun, dan kita laporkan setiap bulan ke dinas terkait, atau kita sebut LNPA, elektronik nilai pengambilan air. Kita juga memiliki mapping di plant site terhadap pengguna air di plant site, mesin-mesin maupun pengguna domestik, sehingga kita mendapatkan real pencatatan air yang bagus sebagai analisa untuk mengoptimalkan konsumsi air di Cirebon. Apabila terdapat kebocoran, kita bisa melakukan perbaikan segera. Ini sebagai upaya preventif kita untuk mengurangi kebocoran air di plant Cirebon juga. Kita juga lakukan pencatatan di Cirebon, air industri, air domestik, maupun air yang kita hibahkan ke masyarakat. Kemudian juga kita melakukan inspeksi dari area mata air sampai dengan plant site, di mana mata air yang kita pakai berjarak sekitar 12 km dari pabrik, dari plant site, sehingga kita perlu melakukan inspeksi setiap 3 bulan terkait pipanisasi dan fasilitas lainnya. Apabila ada kebocoran, kita bisa tanggulangi segera.
Selain itu, untuk mendukung program ESG (Environmental Social and Governance) kita juga melakukan upaya digitalisasi flow meter agar pencatatan menjadi lebih real time, sehingga apabila ada kebocoran bisa ditanggulangi sesegera mungkin. Ini kita targetkan di 2030 kita memiliki digital water recording yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah managing water in water risk area, atau mengelola air di daerah yang mempunyai resiko air. Ini kita lakukan beberapa penghijauan di sekitar mata air yang kita miliki dengan tanaman keras tentunya yang memiliki daya tampung air yang besar. Juga kita melakukan reklamasi, wajib melakukan reklamasi di area sekitar pabrik, di area sekitar tambang. Selain itu, kita juga melakukan konservasi air dengan menginstall beberapa ratus titik biopori di sekitar jalur hijau pabrik. Juga kita menggunakan sistem recycle untuk mendapatkan water efisiensi di water treatment kita. Ini adalah beberapa foto program yang kita lakukan di Cirebon, di mana berdasarkan citra satelit kita memiliki di plant site sendiri kita memiliki hampir 40% area terbuka hijau, sehingga ini merupakan salah satu potensi untuk menambah daya serap air dengan menginstal biopori, sehingga kita memiliki nantinya cadangan air tanah yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah implementing water recycling system in water risk area. Kita melakukan recycle air di IPAL klinik, dan juga kita melakukan pengolahan air cucian kendaraan berat, filtrasi air di water treatment. Kita recycle kembali, kita gunakan kembali air-air tersebut. Dan alhamdulillah dari beberapa inovasi yang kita lakukan terkait recycle air, kita bukukan menjadi satu buku, yaitu Green Innovation. Selanjutnya adalah sharing water resources across all our operation. Air yang kita miliki tidak sepenuhnya kita konsumsi untuk kebutuhan pabrik, namun kita juga sharing ke masyarakat sekitar air yang kita miliki untuk kebutuhan fasilitas umum masyarakat maupun kebutuhan rumah tangga masyarakat. Kita sediakan beberapa titik water tank di area sekitar pabrik. Kemudian kita juga menyediakan air, kolam perendapan, jadi masyarakat bisa bebas untuk mengambil air di kolam tersebut. Lebih khususnya mereka gunakan untuk kebun atau pertanian. Selanjutnya adalah memahami dan menangani resiko dan peluang terkait iklim. Kita tahu bahwasanya air semakin hari semakin banyak yang membutuhkan, sehingga kita memerlukan mitigasi ke depannya terkait water supply maupun water stress. Water supply ini terkait curah hujan di area sekitar Cirebon. Kita lakukan upaya mitigasi sehingga seberapa besar curah hujan yang Cirebon punya,
dan seberapa besar water stress-nya. Ini adalah water stress-nya, di mana semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak air yang dibutuhkan, otomatis water stress-nya akan meningkat. Sehingga dari mitigasi ini kita bisa mendapatkan analisa resiko dan planning ke depannya terkait pengelolaan air di Cirebon khususnya. Berdasarkan Water Risk Atlas ini, di Cirebon curah hujan sekitar 30 sampai 100 cm per tahun. Ini juga bisa disandingkan dengan data BPS sebenarnya, cuman ini lebih ke international data dari Water Risk Atlas. Dan water stress di area Jawa Barat karena penduduknya besar, demand terhadap air cukup besar, sehingga grafnya di warna merah. Untuk itu, Cirebon kita melakukan upaya penangkapan air di sekitar kuari, karena kita memiliki kuari yang cukup luas. Kita memiliki beberapa kolam pengendapan dengan total kapasitas lebih dari 250.000 meter kubik air. Ini kita tampung air-air yang dari limpasan kuari, dan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah memastikan akses yang aman terhadap air, sanitasi, dan kebersihan, hygiene. Kita melakukan audit setiap tahun, kita sebut WOS Pledge. Ini adalah dashboard juga dari grup, di mana kita melakukan audit terhadap water supply, sanitasi, kebersihan, dan komunitas. Ini terkait air minum, air sanitasi maupun kebersihannya. Sehingga dari sini kita memastikan untuk akses terhadap air bersih untuk karyawan dan kontraktor kita terjamin. Demikian presentasi yang bisa kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Santap Ilmu Cirebon. See you next time. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap